Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atih. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa laqad karramna bani adam. Ayyuhal kiram, hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adanya kita di tempat ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas dari karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nikmat yang besar, nikmat ukhrawi, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan nilai-nilai akhirat itu adalah sesuatu yang lebih baik, dan sifatnya nikmat saat ini adalah nikmat yang kekal, yang kelak akan kita nikmati kebahagiaannya fil akhirah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, inti beragama, inti berislam adalah takwa. Takwa menaati perintah Allah, menjauhi larangannya, yakni mengamalkan apa-apa yang diperintahkan. Dan ketika kita mengamalkannya, niscaya kita akan merasakan dari ketaatan itu. Di antaranya adalah ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Manakala sebaliknya tentu adalah kesusahan. Sifat agama diamalkan seperti orang berenang. Berapapun teori ilmu renang dia kuasai, ketika dia belum pernah terjun ke kolam renang, selamanya dia tidak akan pernah bisa berenang dan menikmati betapa enaknya orang yang berenang. Agama demikian juga. Setiap orang yang berislam, dia langsung mengamalkan, walaupun dia mungkin hanya punya pengetahuan sedikit tentang Islam itu sendiri. Langsung ketika itu perintah Allah berupa salat, dia pun salat. Perintah Allah berupa puasa, dia pun puasa. Ketika dia melaksanakan itu semua lebih-lebih secara sempurna, niscaya hakikat tujuan agama untuk kebahagiaan pasti dia akan rasakan. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha agung, menetapkan sesuatu kemuliaan terhadap yang dikehendakinya. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala memuliakan tanah haram. Di sana terdapat Baitullahil Haram, Ka'bah al-Musyarrafah. Itu tempat mulia. Seseorang yang memuliakannya, yang datang ke sana dengan memakai pakaian ihram, karena itulah tertib Allah, itulah aturan Allah. Allah akan memuliakan orang yang memuliakan tanah haram. Mungkin dia dengan ibadah hajinya, dengan punya status al-haji mabrur, Allah muliakan dia dengan jaminan surga.
Namun ketika seseorang menghinakan tempat yang Allah muliakan, tempat itu tetap mulia. Yang menghinakanlah dihinakan Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Abrahah dan tentaranya Ashabul Fil. Mereka mencoba ingin merusak, menghancurkan rumah Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tempat itu tetap tegak berdiri sampai detik ini dan dimuliakan oleh orang-orang yang beriman. Abrahah dan tentaranya Ashabul Fil dihinakan Allah, dibinasakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang terlukis dalam Al-Qur'an surah Al-Fil. Demikian pula Allah menetapkan kemuliaan pada kekasih-kekasihnya, para anbiya wa rusul alaihimus salatu wassalam. Orang-orang yang memuliakan para nabi dan mengikuti jejak langkah mereka, mereka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti pengikut Nabi Musa alaihi salam, Masyidah dan keluarga, yang walaupun mereka kalangan budak di istana Fir'aun, namun ketika mereka mengikuti dan memuliakan nabi yang dimuliakan Allah, keluarga Masyidah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya Fir'aun, seorang raja berkedudukan yang tinggi, menghina, menista, membuli Nabi Musa alaihi salam. Fir'aun dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang memuliakan para sahabat radhiyallahu anhum, mereka mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara para pembesar Quraisy yang sombong, yang angkuh, menghina, menista Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seumpama Abu Lahab, Allah hina Abu Lahab yang abadi dalam surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tabb. Itulah yang berlaku. Memuliakan sesuatu yang mulia, dia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menghina orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mulia tetap mulia, yang menghina dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka lagi yang Allah muliakan? Adalah orang yang berilmu, orang yang berpengetahuan, orang yang alim. Allah yang tetapkan dalam Al-Quran, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Itu firman Allah, menetapkan bahwa orang yang berilmu pengetahuan punya pangkat, punya derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga merupakan pewaris para nabi. Al-ulama'u warathul anbiya. Hari ini siapa saja yang menghina ulama yang dimuliakan Allah, tunggu hinaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin hidup mulia, muliakanlah yang dimuliakan Allah, muliakanlah para ulama, karena mereka Allah yang memuliakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kefahaman dan petunjuk kepada kita untuk bisa mengagungkan Allah, membesarkan Allah dengan memuliakan orang-orang, tempat-tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah berfirman, demi masa, sesungguhnya manusia amat sangat dalam kerugian kecuali mereka yang beriman, mereka yang beramal soleh, mereka yang saling mewasiatkan perkara-perkara agama,
perkara-perkara keimanan, dan mereka saling menasihati dalam perkara kesabaran. Semoga kita termasuk orang yang tidak merugi dan justru mendapat keberuntungan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Fa qala ta'ala wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hari-hari ini merupakan hari-hari terakhir kita berada di tahun 2020. Banyak hal-hal yang menjadi ingatan kita. Insya Allah kita yang merasakan kehidupan di tahun 2020 ini tidak akan pernah bisa melupakannya. Di antaranya adalah pandemi yang beredar, yang telah banyak memakan korban, yang meninggal dunia, baik yang karena COVID atau non-COVID, dan di antaranya yang banyak jatuh korban juga adalah para ulama. Mudah-mudahan mereka yang mendahului kita mendapat keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, penuh rahmat dan diterima di sisinya. Sementara yang masih terbaring sakit dengan berbagai penderitaannya cepat-cepat disembuhkan dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan berakhirnya tahun 2020 insyaallah mudah-mudahan juga berakhir masa pandemi ini, sehingga kita kembali pada tahun-tahun menyusul dengan segala kebebasannya dalam rangka melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa banyak mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Di antaranya kita mesti pakai aturan protokoler kesehatan. Bila tidak memenuhi itu, lihat hari ini tampaknya pandemi kembali akan memasuki jilid 2 itu katanya, wallahu a'lam. Kenapa itu bisa terjadi? Yang sebelumnya telah dinyatakan hijau, dinyatakan kuning, ternyata hari ini ada yang masuk status merah dan bahkan ada yang hitam. Kenapa? Karena diindikasikan mereka melanggar protokoler kesehatan yang padahal pandemi ini belum selesai, namun mereka sudah bebas berkeliaran seenaknya, akhirnya kembali memasuki jilid kedua. Nauzubillah. Bayangkan, melanggar protokoler kesehatan saja akibatnya dahsyat. Allah mengatur kehidupan kita. Protokoler kehidupan beraturan Allah, ada yang diperintahkan, ada yang dilarang. Maka sesungguhnya melanggar peraturan Allah, aturan Allah lebih berbahaya dari melanggar protokol kesehatan. Kenapa? Akibatnya di dunia sampai ke akhirat. Maka dengan hikmah ini kita bisa mengambil agar hidup kita selalu ikut aturan-aturan main yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niscaya kita akan selamat dunia dan akhirat. Itulah aturan Allah berdasarkan ajaran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan mengamalkan ajaran Nabi kita secara sempurna, bersalawat dan salam saja ibadah yang mendatangkan kebaikan dan kemuliaan dalam hidup kita. Semoga kita senantiasa dapat menjalankan prinsip-prinsip kehidupan menurut Allah, aturan Allah dan Rasulnya, sehingga kita mendapatkan kemenangan. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al 'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid din wa dunal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afaf wal ghina. Allahumma hdina min 'indika wa afid alaina min fadlik wansur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma anzil hidayataka wa rahmataka wa barakatika alaina wa khususan li hadzal baldah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.